Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Berkat niat dan ketekunannya menabung belasan tahun, seorang pemulung asal Ponorogo bisa berangkat haji. Pria berumur 60 tahun tersebut juga diangkut gerobak dari rumah menuju kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Suasana haru mengiringi keberangkatan Supartono, warga Kelurahan Tonatan, Kabupaten Ponorogo yang akan berangkat haji. Keberangkatan Pri berumur 60 tahun ini diarak puluhan warga dan puluhan pemulung yang tergabung dalam komunitas pemulung peduli lingkungan. Pria dengan 2 cucu ini diantar menggunakan gerobak sampah yang biasa digunakannya memulung menuju kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berjarak beberapa puluh meter dari rumahnya. Mengantar Supartono menggunakan gerobak sampah bukan tanpa alasan. Mereka, khususnya komunitas pepeling, merasa bangga sebab setelah 26 tahun menjadi pemulung dan menyisihkan uangnya, Supartono bisa pergi ke Tanah Suci. Terharu, alhamdulillah, ya seneng ya ndredeg karena belum pernah naik pesawat, belum pernah seneng ndredeg, tapi saya hanya pasrah saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya pasrah itu saja. Ada persiapan khusus nggak Pak? Ya persiapan jalan-jalan, ya jalan sambil mulung itu ya 5 kilo. Supartono akan berangkat ke Tanah Suci Rabu 15 Mei 2024 dini hari bersama 316 calon haji asal Ponorogo yang tergabung dalam kloter 19 embarkasi Surabaya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, musim haji tidak hanya menjadi berkah bagi produsen pernik haji. Kesempatan meraup cuan jutaan rupiah juga dirasakan oleh pembuat bumbu pecel di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang kebanjiran pesanan untuk bekal para jemaah pergi haji. Tak hanya di Jombang, pemesannya juga dari luar kota seperti Surabaya, Malang, dan Mojokerto. Tidak semua lidah jamaah haji asal Indonesia yang cocok dengan menu makanan asal Timur Tengah. Maka dari itu tidak sedikit jamaah haji Indonesia yang membawa bekal makanan sendiri dari daerahnya masing-masing. Salah satunya bumbu pecel sebagai pelengkap makanan saat berada di Tanah Suci nanti. Banyaknya permintaan membuat produsen bumbu pecel di Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang banjir pesanan. Muani, salah satu produsen bumbu pecel, mengaku banyak menerima pesanan sejak musim haji bulan ini. Pada bulan April, pemesanan terus meningkat hingga 50%. Di musim haji ini seperti apa kondisi pemesanan, Bu? Pemesanannya banyak, biasanya 40 kilo jadi 5 sampai 60 kilo. Dibuat apa sama jemaah haji, Bu? Biar buat bekal di sana lebih enak, lebih praktis. Dibanderol harga 11.000 sama 12.000. Sementara itu, Aulia Rohmah, calon jamaah haji ini mengaku membeli bumbu pecel untuk bekal makanan di Tanah Suci sebagai campuran agar tetap makan menu masakan Indonesia, karena tidak semua calon jamaah haji cocok dengan menu Timur Tengah. Beli bumbu pecel. Emangnya buat apa ini nanti, Bu? Buat tangga yang mau naik haji. Emangnya biar kenapa sih, Bu? Biar praktis untuk bekal. Emangnya rasanya seperti apa, Bu, bumbu pecel ini? Enak sekali. Meski banyak pesanan, produsen tetap menjual bumbu pecel ini sesuai takaran kemasan. Setiap kemasan dijual mulai dari harga Rp11.000 hingga Rp12.000. Dengan peningkatan produksi dari 40 kg saat ini menjadi 60 kg per hari. Produsen sambal pecel ini mampu meraup cuan hingga Rp10 juta lebih. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, jika selama ini akupuntur identik dengan manusia, tidak halnya dengan yang dilakukan oleh seorang dokter hewan di Sidoarjo. Sang dokter menerapkan terapi tradisional itu untuk pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan hewan kesayangan. Seperti apa akupuntur hewan itu? Berikut liputannya untuk Anda.
Akupuntur diterapkan untuk satwa oleh seorang dokter hewan di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Pengobatan tradisional dari Tiongkok itu digunakan pada hewan kesayangan para pelanggannya. Seperti lazimnya, pengobatan dilakukan dengan menusukkan jarum-jarum halus ke titik-titik tertentu di tubuh hewan. Diperlukan teknik khusus agar hewan tidak berontak saat diterapi. Di antara satwa yang mendapatkan terapi akupuntur adalah Chia, kucing milik Helga Rosalinda, warga Sidoarjo. Hewan kesayangannya itu sakit setelah jatuh dari atap rumah. Dalam pengobatan sakit pasca insiden, akupuntur dilakukan untuk memulihkan keseimbangan energi dalam tubuh hewan, guna mempercepat penyembuhan. Selain itu, terapi ini juga berfungsi menjaga kesehatan hewan kesayangan. Terus setelah beberapa kali kesini Bu, ada perubahan nggak sih Bu? Ada perubahan. Dari yang semula Nggak bisa apa-apa. Jadi dia itu waktu itu hanya baring-baring aja. Lalu setelah pertama itu mulai bisa berdiri. Berdiri sama jalan walaupun agak ngesot ya itu. Lalu berikutnya terapi lagi yang kedua. Lalu mestinya kan tiap 1 minggu, tapi berhubung karena ada libur lebaran, jadi agak skip sekitar 2 minggu itu. Ini tadi saya baru lihat malah bisa duduk. Akupuntur sendiri itu merupakan salah satu teknik dari pengobatan tradisional Cina. Jadi dia Eastern terapi ya, jadi yang meliputi tentang bagaimana merehabilitasi hewan-hewan yang mempunyai kecenderungan ada traumatika, geriatric problem, dan juga macam lainnya. Sejauh ini dok, seberapa efektif sih dok metode akupuntur ini? Kalau efektifnya tergantung kasusnya. Rata-rata sih kalau untuk kasus-kasus traumatika, kemudian juga ada juga saraf, dan itu sangat-sangat membantu banget karena memang tingkat kesembuhannya rata-rata keberhasilannya hampir 80-100% sih dari pasien-pasien yang datang ke kita. Setelah diterapi, Chia kini sudah bisa duduk dan berjalan normal meski masih tertatih. Untuk mendapatkan terapi akupuntur hewan, pemilik harus merogoh kocek antara 100 hingga 300 ribu rupiah per sekali terapi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Nikmati sensasi menyantap kelezatan bakso Balungan di Kediri. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.